Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 14, ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma tidak hanya melarang untuk menghakimi orang lain, tetapi harus bersikap tidak membuat orang lain tersandung. Alasannya adalah sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Penonjolan diri dan penguasaan terhadap pihak lain di tengah berbagai perbedaan, itulah yang menciptakan konflik. Di Roma, banyak orang Kristen yang hidup sesuka hatinya. Bukannya menjadi teladan, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Adanya perbedaan tidak menjadi alasan untuk memicu sebuah konflik. Konflik karena perbedaan pernah dialami oleh jemaat di Roma. Ada kelompok Kristen asal Yahudi yang masih mematuhi peraturan hukum Taurat dan adat istiadat, yakni mengutamakan aturan tentang makanan yang halal dan haram, makanan yang boleh atau tidak boleh dimakan, aturan pada hari Sabat dan perayaan hari-hari penting lainnya. Sementara ada lagi kelompok Kristen yang berasal dari non-Yahudi yang tidak mengikuti tradisi Yahudi. Mereka percaya kepada Kristus, namun tidak bertumbuh dalam tradisi keyahudian. Mereka tidak terikat aturan tentang makanan dan minuman serta hari-hari tertentu. Karena perbedaan itulah, kedua kelompok itu kerap kali saling menghina dan saling menghakimi, sehingga berujung pertengkaran dan perdebatan panjang yang menguras emosi, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar jangan membuat saudaranya jatuh atau tersandung, baik itu dari apa yang dimakan atau yang diperbuat, maupun apapun itu yang dapat menyakiti sesama saudara. Ia ingin mereka hidup rukun dan penuh kasih. Paulus menghendaki agar mereka tetap mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan hal-hal yang berguna untuk saling membangun. Artinya, mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan kedamaian, menjaga diri dari agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup dalam kerajaan Allah, berbicara tentang makanan atau minuman tidak lagi sesuatu hal yang penting. Sebab hal yang utama ialah setiap orang harus hidup menurut kehendak Allah. Dengan demikian, ia akan mengalami ketenangan hati dan hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Kita diberi hikmat oleh Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Bila karena makanan kita menjadi contoh yang buruk, bagaimanakah orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita? Janganlah kita menyulut api untuk sesuatu yang tidak perlu diperbatkan. Akan tetapi, marilah kita kejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadilah teladan, karena Yesus sendiri telah menjadi teladan buat kita. Kehidupan jemaat yang heterogen bukanlah membuat hidup saling menyalahkan, saling menjatuhkan, saling menghina, dan saling mengejek. Marilah kita wujudkan damai sejahtera untuk saling menerima dan saling mengampuni. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya,
kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus mengatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Kalau dengan apa yang kita makan saudara seiman tersakiti hatinya, maka kita tidak lagi bertindak berdasarkan kasih. Kalau Kristus sudah mati untuk seseorang, janganlah membiarkan orang itu dirusak oleh apa yang kita makan. Dalam kerajaan Allah, apa yang boleh dimakan atau diminum tidak lagi penting. Yang penting ialah setiap orang menuruti kehendak Allah, mengalami ketenangan hati, dan menerima sukacita yang diberikan Roh Kudus. Paulus mengajak warga jemaat di Roma dan kita semua orang yang percaya agar mengusahakan apa yang mendatangkan kerukunan dan saling membangun. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Janganlah kiranya kami merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Biarlah kami tidak mempersoalkan apa yang kami makan, apa yang kami minum, tetapi Engkau mengingatkan kami agar senantiasa menghadirkan damai sejahtera dan hidup di dalam kasih, serta dengan senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajarlah kami agar dengan perkataan kami, perbuatan kami, apa yang kami makan dan apa yang kami minum tidak membuat orang lain tersandung. Tetapi kami tetap hidup dalam rukun dan damai, sebab Engkau senantiasa mengasihi kami. Antarlah kami untuk setiap kegiatan kami dalam satu hari ini. Terima doa persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.